Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, terutama peserta dana pensiun pupuk Kaltim ya, pensiunan dan yang mungkin yang aktif juga. Sudah lama saya tidak menyapa sahabat-sahabat teman sekalian. Maka saya akan mulai lagi ya. Selama ini saya tidak diam, tapi terus memikirkan ya hal-hal yang masih harus kita upayakan ya. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa ada aset-aset dana pensiun pupuk Kaltim yang masih berada di luar ya. Sebagian disita oleh Kejaksaan Agung dan belum dikembalikan. Yang satu lagi adalah aset piutang ya, pihak ketiga, yaitu PT SMS terkait saham LCGP. Kedua hal ini sangat wajar kita perjuangkan dan sangat harus menurut saya ya, karena sangat kuat posisinya. Saya memang lama tidak mengungkap ini kepada teman-teman untuk memberi kesempatan kepada pengurus P3KT dalam mengupayakan pengembalian manfaat pensiun ya, yang turun disebabkan oleh masalah di Jiwasraya. Kemudian banyak teman-teman saya yang menyarankan supaya saya berkoordinasi dengan P3KT. Jadi tidak jalan sendiri. Saya menyadari itu, kemudian saya melakukannya, mengikuti apa yang menjadi saran teman-teman. Sehingga pada waktu itu sambil bersilaturahmi ya, usai lebaran, maka saya memohon waktu kepada Ketua P3KT Pak Bowo Kunto Hadi untuk bertemu bersilaturahmi. Pak Bowo sudah sadar bahwa saya tentu saja tidak hanya bersilaturahmi, tapi tentu ada memberikan info-info yang perlu saya sampaikan. Jadi singkat cerita, mungkin tanggal 4 yang lalu ya, beberapa seminggu 2 minggu yang lalu ya, saya menemui beliau bersama Pak Sempu dan Pak Imsar. Hadir juga di situ Pak Mas Hudianto dan Pak Bowo Kunto Hadi. Dan saya menjelaskan upaya-upaya yang telah saya lakukan. Nah, pertama saya menjelaskan bahwa aset-aset ini wajib kita minta dikembalikan ya. Karena kalau terkait aset yang disita Kejagung itu adalah putusan pengadilan ya. Kemudian saya juga sampaikan bahwa penyitaan itu sebetulnya tidak pada tempatnya ya. Karena aset yang disita itu mestinya aset merupakan bukti kejahatan. Ini bukan bukti kejahatan, ini justru bukti niat baik. Orang mau mengembalikan hutangnya ya. DAJK itu sudah membayar berupa aset di Subang dan di Wonosari. Kemudian aset kondotel itu juga bukan bukti kejahatan, itu kan kondotel itu sudah dibeli lunas oleh Dapen Pupuk Kaltim ya, kenapa disita? Itu yang pertama. Yang kedua, aset yang disita itu bukan milik terdakwa, bukan milik orang menyebabkan kerugian Dapen, tapi justru milik Dapen, itu milik kita semua. Sudah kita bayar semua, kemudian itu merupakan pengembalian daripada piutang pihak ketiga. Jadi ini malah asetnya korban yang disita gitu ya. Terus yang terakhir tidak dikembalikan lagi, padahal putusan pengadilan harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dana pensiun pupuk Kaltim. Itu alasannya kenapa kita wajib mengembalikan itu. Kemudian saya juga curhat upaya-upaya yang sudah saya lakukan ini tidak mendapat respon yang positif ya. Upaya saya sudah banyak, yaitu menyurati pengurus dan pendiri
dan pendiri yang sebelumnya, pendiri yang sekarang, pengurus yang sebelumnya, pengurus yang sekarang, pengawas yang sebelum, pengawas yang sekarang. Jadi sudah puluhan surat ya. Saya juga sudah menyurati Kejagung, yaitu pusat pemulihan aset ya, tempat aset-aset itu disimpan itu ada di sana, namanya unit kerja ya, pusat pemulihan aset ya. Nanti aset-aset itu nanti digodok, mungkin mau dilelang dan sebagainya. Saya sudah menyurati itu. Saya juga sudah menyurati OJK, dan OJK sudah berkomunikasi dengan saya melalui Zoom ya. Nanti kalau mau lihat bagaimana komunikasinya bisa. Kemudian saya juga sudah menyurati Komisi 3 DPR. Dan ini adalah saya sebagai masyarakat, dan Komisi 3 adalah komisi bidang hukum yang mestinya juga bisa menjadi tempat kita untuk minta diperhatikan. Jadi dari hasil diskusi saya dan teman-teman bersama Pak Bowo selaku P3KT, beliau bisa memahami. Kemudian ada dua hal penting yang bisa saya ambil dari pertemuan itu. Pertama adalah bahwa saya sulit berkomunikasi dengan pengurus mungkin karena tidak melihat melewat P3KT. Saya langsung saja. Jadi saya mengakui kalau itu merupakan hal yang salah, ya saya sekarang memperbaiki. Makanya saya limpahkan ini ke P3KT untuk difasilitasi. Saya berharap bisa mempersatukan pemikiran ini antara pensiunan yang sebetulnya aset itu merupakan hak pensiunan juga, dengan pengurus dan juga dengan pendiri ya. Bersama-sama kita mengupayakan pengembalian aset ini untuk untuk kita semua. Itu yang pertama, untuk pensiunan dan juga menjadi hak pendiri juga gitu, sesuai dengan aturan yang ada, yaitu PUJK nomor 8 tahun 2018. Yang kedua, Pak Bowo bilang bahwa upaya pembalian aset ini jangan dikaitkan dengan pemulihan manfaat pensiun yang sudah dijanjikan oleh pendiri. Jadi ini terpisah. Ya saya setuju aja. Jadi hasil daripada kalau ini memang berhasil, maka itu bukan diperuntukkan untuk pemulihan manfaat pensiun terkait Jiwasraya. Karena itu hal yang lain, yang itu Pak Bowo masih optimis ya, bisa dipulihkan apabila sudah ada legal opinion dari Jamdatun. Ya, saya itu masih berproses. Nah, yang ini mari kita proses juga ya. Yang ini adalah nilainya cukup besar ya. Aset yang disita di Kejagung itu ada tanah di Subang, itu nilainya 10,5 miliar ya. Kemudian ada 12 bidang tanah. Kemudian ada 11 bidang tanah di Wonosari, nilainya 17 miliar rupiah. Kemudian ada 30 kondotel di Bali, Jimbaran Bali, yang nilai pembeliannya pada saat itu adalah 15 miliar, jadi total 42 miliar. Terus ada hutang pihak ketiga yang sudah di cover dengan perjanjian notarial dan sudah menjadi catatan di putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan itu sudah menyerahkan aset untuk pembayaran senilai 96 miliar, yaitu berupa tanah tambang di Pandeglang, Banten, dan juga dia berjanji dan sudah ada kesepakatan dengan pengurus Dapen akan mencicil sebesar 3,5 miliar per bulan. Hanya jaminannya waktu itu belum disetujui. Jadi ini bisa kita proses lagi ya, janji-janji ini, karena sudah diputuskan di pengadilan. Tinggal mempertanyakan, bahkan menggugat ya secara perdata kepada pihak yang ketiga itu. Nah, inilah yang ingin saya ingin ungkapkan secara bersama-sama
mari mengupayakan ini. Jadi nilainya total itu 170-an miliar ya. Itu tidak sedikit ya. Kalau itu misalnya saja dibagikan seluruhnya dipakai untuk menaikkan cadangan pensiunan dan maupun karyawan aktif yang mungkin jumlahnya 1.700 lah mungkin, ya masing-masing tinggal dibagi aja ya. Ya 100 juta kira-kira ya. Ya, itu angka yang menurut saya sangat berarti bagi kita semua para pensiunan. Nah, saya masih menunggu ini bagaimana kabarnya dari P3KT. Kemarin saya disuruh memperbaiki presentasinya, kemudian dan sebagainya sudah saya sampaikan lagi. Dan Pak Masud waktu itu berjanji untuk mempertemukan kami dengan pengurus dan barangkali juga dengan pendiri untuk secara baik-baik membahas ini dan merencanakan apa yang bisa kita perbuat ya. Saya mohon doa teman-teman semua, terutama teman-teman yang sudah menitipkan kepada saya, mempercayakan saya. Ada 30-an orang yang mengirimkan pernyataan agar saya mengurus pengembalian aset ini disertai tanda tangan dan KTP. Ya, saya merasa ada kewajiban saya untuk memenuhi itu. Untuk itulah saya terus melakukan upaya-upaya ini. Nah, saya mohon masukan dari teman-teman sekalian apa yang bisa saya jalankan. Waktu presentasi itu saya juga sampaikan alternatif-alternatif yang saya wacanakan. Kalau memang masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik ya, bahkan langkah hukum yang perlu kita jalankan ya. Begitu, saya minta doa, dukungan moral dan juga saran-saran dari teman semua terhadap permasalahan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak yang merupakan hak kita bisa kembali kepada kita semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.